Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ramasepa.net. Nah, pada kesempatan kali ini di sini kita akan ngebahas tentang Synthesia. Seperti ini teman-teman. Jadi kita itu bisa menggunakan Synthesia di Chromebook, teman-teman. Synthesia itu apa? Synthesia itu adalah software atau aplikasi yang dia itu memudahkan kita belajar musik menggunakan piano. Nah, seperti ini tuh Synthesia. Lihat. Nah, ini adalah tampilan awal dari si Synthesia tersebut, teman-teman. Nah, di sini itu ini bukanlah aplikasi yang sebenarnya bukan gratis ya kalau misalnya kalian pengen full fitur. Tapi kalau misalnya kalian hanya ingin bermain aja menggunakan Synthesia ini, kalian bisa menggunakan secara gratis, teman-teman. Free to play. Yang ada di sini kalian bisa lihat di sini. Kalau kalian sering lihat mungkin YouTuber ataupun yang dia itu memakai piano kayak gitu dan ada efek-efeknya itu dia pakai kayak gini, Synthesia. Kalian lihat nih, kepencet. Ya, misalnya kita klik pada bagian ini, kita tekan tuh kan, dia akan keluar note kayak gitu ya, permainan motion tuh seperti ini. Nah, gini bro. Jadi ini tidak ada batasan ya teman-teman ya. Cuman di sini kalian tidak bisa input misalnya MIDI kalian ya, MIDI yang udah kalian buat misalnya di piano maupun di perangkat digital audio workstation lainnya yang ada di komputer kalian kayak gitu kan. Kalian udah buat MIDI-nya, kalian tidak bisa play di sini nih, teman-teman. Misalnya kalian mau buat animasinya gitu ya, animasi yang ini tadi kayak ada tuh kayak gininya, nggak bisa teman-teman. Jadi itu dibatasi ya. Jadi kita tidak bisa memainkan musik kita sendiri bro yang ada di sini, ataupun kita juga tidak bisa memainkan beberapa musik yang ada di sini nih, play song. Nah, misalnya di sini ya, kita tidak bisa mainkan full. Misalnya seperti ini, kita kan bisa pilih nih. Di sini bisa pilih watch listen only, jadi hanya melihat aja, atau kita juga praktek langsung. Ini ada banyak banget nih, praktek rhythm, song recital. Jadi di sini kita pilih right hand, continue seperti ini, kayak gini. Maka dia itu modelnya gini teman-teman. Jadi ini kayak buat nih, misalnya kita kan tadian pilih yang hijau ya. Jadi ketika ini yang hijau itu dia akan berhenti. Nah, jadi kita klik ini, set. Nih, seperti ini. Jadi ini sangat enak banget buat belajar ya, teman-teman ya. Nah, terutama buat anak-anak nih sebenarnya, teman-teman. Buat anak-anak, tapi untuk dewasa juga bisa juga. Ini keren ini, teman-teman. Jadi agar kita bisa langsung praktek, teman-teman, di sini memakai ini. Jadi kalau kalian pengen menguasai piano, di samping kalian juga perlu melihat tutorial yang mungkin tutorial tentang bermain piano kayak gitu kan, seperti itu. Kita bisa langsung masuk ke sini, teman-teman. Jadi ini ada tombol yang mudah dipahami ya sebenarnya. Ini kalau misalnya kalian mau continue di sini, kalian mau kembali ke menu di sini, klik pada bagian ini kayak menu back gitu ya, teman-teman, seperti ini. Kita klik lagi. Nah, sudah kembali ke sini gitu bro. Dan nah, di sini tuh ketika kita main, ini ada satu kelemahan teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pakai keyboard yang ada di sini, itu ketika kita klik, nah seperti ini ya. Nah, nih dia tuh tidak bisa nada yang panjang. Tuh akan jadi kayak gini nih. Harusnya kan gini. Tuh kan kayak gitu kan. Tapi nggak bisa teman-teman. Nah, terus di sini ternyata untuk Synthesia ini terdapat banyak sekali instrumen sekarang teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ada banyak sekali. Nah, di sini ada organ, ada gitar, ini berbagai macam gitar nih. Di sini ada bass, string dan lain sebagainya nih, banyak banget. Ada rhythm, people, ethnic, perkusif, sound effect dan banyak lagi yang kalian bisa mainkan. Contoh aja di sini aku main ya, ensemble. Ini kita pakai string. Ini kayak gini ya. Kalau kita pakai keyboard jadinya kan kayak gini nih. Tuh. Jadi kita pakainya nih. Seperti itu. Nah, cuman kalau misalnya kalian nggak pengen pakai ini teman-teman, kalian bisa pakai MIDI controller seperti ini. Ini adalah contohnya teman-teman ya. Jadi kita akan praktekkan sekalian. Jadi ini sudah saya hubungkan ya ke situ. Kalau misalnya kalian belum lihat secara detail, aku pernah bahas sebelumnya tentang MIDI controller ke sini gitu ya teman-teman. Tapi menggunakan FL Studio. Nah, sekarang kita pakai Synthesia nih. Di sini tinggal kita colokkan aja. Alright. Terus di sini kita langsung hidupkan bro. Di bagian sini ada on off-nya ya. Nah, hidup sudah.
Lalu di sini kita bisa bagian setting nih, setting. Oke, setting, sip. Nah, di sini dia akan kelihatan nih MIDI controllernya. Di sini ada Samsung Carbon nih, ya, Samsung Carbon. Langsung kita on kan. Nah, di sini on kan. Oke, alright. Dan kita sudah berhasil on kan. Setelah itu kita bisa langsung free play. Oke, kita langsung mainkan aja di sini. Nah, sebenarnya ini sangat cocok banget kalau misalnya kalian mungkin ini mau kalian gunakan untuk anak kalian kan gitu. Seperti itu kan, untuk anak-anak sebenarnya ini sangat cocok banget kalau misalnya kalian pengen bisa dia bermain musik kayak gini, teman-teman, seperti itu kan. Jadi ini sangat enak banget nih, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Dan ini berbeda dengan beberapa tahun yang lalu ya, ketika aku juga coba Synthesia, tapi waktu itu masih delay, teman-teman, ketika kita coba di sini. Nah, tapi sekarang sudah lancar nih, teman-teman. Jadi delaynya itu kayak nggak ada, ini bener-bener real time. Ya, benar-benar real time. Oke, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi Synthesia ini dia support untuk kita gunakan MIDI controller, teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya kalian aware, kalian tadi lihat ya gitu, teman-teman. Di sini ketika kita itu mencet, misalnya kita mau mencet chord nih, teman-teman ya. Kita pencet chord. Nah, kalian lihat di bagian sini nih. Ini ada F major 4. C major. Oh, kalau ini misalnya kita ngawur, dia juga akan tidak beraturan untuk penamaannya. Tapi kalau misalnya bener kayak ini, dia akan keluar nih C major 2 kayak gitu, teman-teman. Seperti itu misalnya kayak gini. Nih, ini dia tidak ada ininya, teman-teman. Jadi ini ngawur, salah. Seperti itu. Selain itu, di sini kita juga bisa menggunakan ini TikToknya nih, tik-tikannya nih. Saya di sini ya. Nah, jadi kayak ada drum buat kita agar bisa enak dalam mainkan ini sesuai ketukan. Seperti itu. Kita bisa atur ini 4 rock 2 tuh kayak gini. Atau 1. Atau clap kayak gini, atau disable. Terus ini BPM nya kita juga bisa naikkan atau kita bisa turunkan di bagian sini nih ya. Jadi di sini defaultnya 120 nih, kalian bisa aktifkan ini. Nah, terus untuk penamaan kayak gini nih, teman-teman, yang ada di bawah ini, teman-teman, ini dia itu berdasarkan oktav, teman-teman ya. Jadi oktav naik gitu ya, C4, ini C5, C6 gitu ya. Jadi do re mi fa sol la si do naik jadi C5, do re mi fa sol la si do naik C6 kayak gitu. Seperti itu, teman-teman. Kita bisa mengatur ini di bagian sini nih. Oke, di sini ada label nih, berdasarkan apa? Misalnya C crash, D kayak gini. Nantinya akan jadi seperti ini nih kalau kita aktifkan ini. Oke, jadi pengaturannya di sini sesuai kalian itu mau ngasih pembelajaran apa, misalnya scale number. Jadi ini berdasarkan number. Biasanya yang kalau not kebangsaannya itu yang tanah air kayak gitu, biasanya pakainya kayak gini nih ya. 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu kan biasanya kan, kayak yang ada di lembaran-lembaran kayak gitu. Atau pakai CDE, simple names kayak gini nih, CDE. Nanti A B C D. Jadi ini buat ngatur ininya, teman-teman ya. Jadi do re mi fa sol la si do. Kalau ini tadi kan mulai dari C ya. Jadi mulainya C di sini ya, teman-teman. Jadi C re mi fa sol la si do. Seperti itu. Oke, alright. Dan kalau aku biasanya langsung ke oktav aja, teman-teman. Jadi ini berdasarkan oktavnya. Jadi untuk menaikkan ininya ya, kita ngaturnya di sini oktav.
Oke teman-teman, seperti itu sih yang aku suka ini teman-teman ya. Jadi ada animasinya, terus ada penunjuk yang ada di sini, jadi ini sangat enak banget buat belajar. Terus ini juga berbagai macam instrumen ada, terus ini BPM ini kita bisa atur nih ya, kecepatannya, tempo. Terus di sini kita juga bisa ngatur pengiringnya teman-teman, untuk ini kayak drum ya. Dan di bagian sini kalian juga bisa ngatur color instrumennya kayak gini di sini ya. Banyak banget yang bisa kita explore di sini teman-teman, dan untuk lain-lainnya kalian bisa explore sendiri teman-teman, dan itu merupakan salah satu yang penting sih menurutku, beberapa yang penting. Di sini kalian bisa download Synthesia. Nah di sini ya Synthesia seperti ini, kalian bisa download, dan nanti ada in-app purchase ya teman-teman seperti ini. Dan untuk harganya pun juga dia, kalau untuk yang ada di ini ya di Google Play, dia cuman 100 ribuan, tapi 100 ribu ya lumayan sih. Cuman kalau misalnya kalian beli di websitenya itu, nanti kalian bisa gunakan di berbagai macam platform teman-teman, dan harganya lebih tinggi ya, sekitar 25 dolaran lah teman-teman, seperti itu. Jadi berbeda banget kalau misalnya di sini hanya bisa digunakan di Google Play aja teman-teman ya, jadi di Android ya, seperti itu bro. Jadi kalian bisa gunakan di Chromebook, di di smartphone gitu ya, smartphone Android ya gitu, dengan harga ini setengahnya teman-teman ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian pengen gunakan di berbagai macam platform, di iPhone bisa di sini, ataupun di PC ya, tentu kalian bisa pakai yang tadi ya teman-teman, yang ada di websitenya seperti ini teman-teman. Jadi dia akan langsung menuju ke websitenya. Bentar. Nah ini dia unlock kayak gini tuh, harganya segini teman-teman. Nah tapi aku enggak ini ya gitu bro. Jadi kalian bisa gunakan di Windows. Kalau misalnya kalian mau gunakan untuk pakai OBS Studio juga bisa teman-teman. Kalau misalnya kalian adalah seorang musisi dan kalian pengen nyelipkan animasinya yang tadi teman-teman, yang ada di sini tadi ya, animasi yang ini. Gitu bro. Nah lalu kalau misalnya kalian mau gunakan kayak gini sound system, ini ya bisa juga sound system. Nah di sini aku coba gunakan kayak gini nih, ini Nico WT10A teman-teman. Nah seperti ini, tapi kita menghubungkannya ke Chromebook itu menggunakan line in ya, AUX. Kelihatan ya, AUX kayak gini, kabel AUX. Lalu kalian pasangkan ke sini nih. Oke, sudah. Setelah itu kalian bisa langsung ubah di sini nih, ininya diubah ke line out ya teman-teman ya, udah bener seperti itu. Nah lalu nanti tinggal kalian on kan aja seperti ini. Oke sudah. Lalu di sini kalian sudah bisa menggunakan ini. Ini ganti mode ya teman-teman, ini Bluetooth. Soalnya aku pas pakai Bluetooth bisa, cuman delay banget teman-teman, delay. Jadi kita ubah jadi line mode. Nah AUX ya teman-teman, sudah AUX. Kalau posisinya sudah AUX kayak gini, kita bisa langsung menghubungkan di sini, bisa langsung memainkannya dari Chromebook. Nanti audionya dia akan ditransfer ke sini seperti itu bro. Dan ini sudah lama banget kita pakai ini sound system untuk Nico model WT10A, dan cukup awet. Ini juga cukup simple. Di sini ada volume, pengaturan treble, bass, terus echo, mic, dan lain sebagainya. Di sini kalian bisa atur, cuma simple ya teman-teman ya, simple di sini seperti ini. Dan ini juga suaranya cukup keras tuh. Oke, kira-kira seperti itu aja ya teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Dan ini sangat recommended sih kalau misalnya kalian mau gunakan untuk pembelajaran buat kalian sendiri, ataupun buat ya buat anak-anak kayak gitu kan, seperti ini bisa teman-teman. Makanya di sini Chromebook saya rasa cukup cocok banget digunakan untuk belajar kayak gini. Bahkan kita bisa belajar piano kayak gini teman-teman, tidak perlu beli organ yang mahal-mahal. Di sini MIDI controller pun kalian juga bisa beli yang murah teman-teman.
Jadi yang murah yang kecil itu juga bisa teman, yang mini kayak gitu kan teman-teman, karena dia support MIDI controller. Dan yang aku pakai ini adalah Samsung 49 yang karbon teman-teman. Oke, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini aku coba untuk konten pakai DJI Action 2 nih di dalam ruangan, dan ini udah panas nih. Jadi ini durasi 13 menit. Ini udah terasa panas teman-teman.